Hai teman-teman, kita lanjut Herjai episode 65-nya ya. Sebelum itu, tolong bantu aku untuk subscribe, like, share, dan komen channel ini ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui episode sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Reyhan yang mengatakan kalau dia belum melakukan operasi kandungannya. Miran pun bersyukur dan senang mendengarnya. Miran mengatakan kepada Reyhan kalau Dokter Turan mau membantu mereka. Mereka berdua sangat bahagia karena adanya keajaiban untuk keselamatan Reyhan dan anaknya. Di rumah Miran, semua orang khawatir menunggu kabar Reyhan dan Miran. Reyhan dan Miran pun pulang. Semua orang lega melihat mereka. Miran mengatakan kalau mereka akan memulai perawatan baru di Istanbul bersama Dokter Turan untuk menyelamatkan Reyhan maupun anaknya. Mereka semua bahagia mendengarnya kecuali Dilsah yang tidak mengucapkan satu patah kata pun. Ada Dilsah yang datang menemui Reyhan di dalam kamar. Dilsah mengatakan kalau dia menunggu kematian Reyhan sehingga Dilsah bisa menikahkan Miran dan Azra. Reyhan marah dan mengusir Dilsah keluar kamar. Dilsah terus berucap buruk pada Reyhan. Kejadian itu dilihat oleh Miran. Namun Dilsah mengatakan kalau Reyhan berlaku kasar padanya dan ingin mengusirnya. Miran kemudian memeluk Dilsah dan mengatakan kalau Dilsah perlu mendapatkan perawatan. Dilsah memohon pada Miran agar tidak melakukan itu. Namun Miran tetap ingin Dilsah dirawat. Dilsah pun berlari meninggalkan Miran. Dilsah mendapatkan pistol dari penjaga rumah dan mengarahkannya ke kepalanya, lalu mengarahkannya juga ke Reyhan. Ada Hazar dan Zehra yang datang karena mendengar suara keributan. Hazar juga mencoba menghentikan Dilsah. Reyhan berkata kepada Dilsah kalau Reyhan tetap menghormati Dilsah dan memanggil ibu pada Dilsah walaupun Dilsah menginginkan kematian Reyhan. Reyhan juga mengungkapkan perasaannya kepada Dilsah. Dilsah pun memberikan pistolnya pada Hazar dan Miran memeluk Dilsah untuk menenangkannya. Azra berpamitan kepada Dilsah dan Azra mengatakan kalau Dilsah pasti akan segera sembuh. Kemudian Miran dan Hazar pun pergi mengantarkan Dilsah ke rumah sakit jiwa. Sesampainya di sana, Hazar dan Miran menguatkan Dilsah serta mereka berpamitan dengan Dilsah. Keesokan harinya, Miran dan Reyhan siap berangkat ke Istanbul. Semua orang berkumpul termasuk Firat, Zeynep, Esma, dan Mahfuz. Hazar memberikan sebuah tasbih kepada Reyhan. Mereka semua berpelukan satu sama lain. Firat, Zeynep, Azra, dan Zehra ikut mengantarkan Miran dan Reyhan. Hazar kembali ke rumahnya dan mendengar percakapan Cihan dan Handan yang membahas Fusun sebagai pelaku keracunan Reyhan. Di rumah Aslambe, ada Azize yang menemui Fusun dan memperingati Fusun untuk tidak mendekati Azra. Tiba-tiba ada Hazar yang datang dan langsung menodong Fusun dengan pistol karena telah berlaku jahat kepada anak-anaknya. Azize mencoba menghentikan kemarahan Hazar, namun Hazar tetap menodong Fusun. Akhirnya, Azize mengambil pistol lain dan menodongkannya ke kepala Fusun untuk menggantikan Hazar, agar Hazar tidak menjadi pembunuh. Hazar pun menyerah akan kemarahannya dan pergi meninggalkan rumah Aslambe. Azize juga pergi meninggalkan rumah itu. Fusun pun akhirnya bisa bernapas lega. Hazar pergi ke kantor untuk menemui Cihan. Di sana mereka bertengkar hebat karena Cihan tidak menyukai Azize maupun Miran.
Tiba-tiba datang karyawan yang bermasalah dengan Jihan karena dipecat oleh Jihan. Jihan yang masih emosi langsung memukul dan ingin menodongkan pistol pada karyawan itu. Namun Hazar mencegahnya. Karyawan itu pun diamankan oleh security. Jihan yang masih marah terus saja membahas Miran dan Azize. Hazar yang kesal lalu menampar Jihan. Hazar juga memberikan pistolnya pada Jihan jika memang Jihan ingin menembaknya. Namun Jihan menjatuhkan pistol itu, kemudian Jihan pun pergi. Ada Azize yang datang menemui Jihan di suatu tempat. Azize memperingati Jihan bahwa musuh Jihan yang sebenarnya bukanlah dirinya ataupun Miran, melainkan Fusun. Jihan tidak begitu saja percaya dengan perkataan Azize. Cerita berpindah pada Zehra yang melihat ada keranda mayat di rumahnya. Ternyata itu hanya mimpi Zehra. Zehra pun menangis dan takut itu akan menimpa Reyhan. Keesokan harinya, Dr. Turan mulai melakukan pemeriksaan kepada Reyhan dan menunjukkan hasil yang baik. Mereka semua senang mendengarnya. Miran pun berterima kasih dan memeluk Dr. Turan. Ada Yaren yang sedang berjalan keluar rumah dengan supirnya. Tiba-tiba sebuah mobil menghalangi laju mobil Yaren. Orang itu adalah karyawan yang bermasalah dengan Jihan. Orang itu pun menculik Yaren. Azize datang ke rumah Sodoglu dan membawa beberapa hadiah untuk cucunya. Azize meminta izin pada Hazar dengan gugup. Kemudian Hazar pun mengizinkannya dan mempersilahkannya masuk. Ada Fusun yang juga datang ke rumah Sodoglu dan mengamuk pada Jihan. Fusun menuduh Jihan telah mengambil Yaren karena Yaren tidak kunjung kembali ke rumah Aslambe. Supir Yaren mengatakan kalau ciri-ciri penculik itu seperti karyawan Jihan yang dipecat. Jihan langsung pergi untuk mencari Yaren. Terlihat ada Fusun yang malah tersenyum dengan kejadian itu. Hazar mendapatkan telepon dari seseorang dan Hazar langsung pergi menemuinya. Azize membaca situasi dan curiga dengan kejadian penculikan Yaren itu. Di perjalanan, Hazar mencoba menelpon Jihan, namun Jihan mengabaikannya. Ada Miran dan Reyhan yang sedang berjalan keluar bersama. Tiba-tiba Reyhan merasakan sakit pada perutnya. Miran pun segera membawa Reyhan ke rumah sakit. Reyhan segera mendapat penanganan dari dokter. Reyhan mengalami kontraksi dan segera akan melahirkan. Azize datang untuk menyusul Hazar karena takut terjadi sesuatu pada Hazar. Terdengar suara tembakan dan mereka semua segera berlari mencarinya. Di kegelapan, Hazar terus memanggil-manggil Jihan. Azize berhasil menyusul Hazar. Namun Azize ditembak oleh seseorang. Hazar panik dan mencoba mencari pertolongan, dan Hazar pun bertemu dengan Jihan. Jihan mengira kalau Hazar dan Azize bersekongkol menculik Yaren. Jihan mencoba menembak Azize, namun Hazar mencegahnya. Mereka pun saling dorong satu sama lain, kemudian terdengar suara tembakan. Hazar terluka tertembak di dadanya. Azize pun menangis menjerit melihatnya. Di lain sisi, ada Reyhan yang berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Azize mendatangi Hazar yang sudah tergeletak tak berdaya. Di situ juga ada Fusun yang merasa puas karena telah berhasil membalas dendam kepada Azize. Reyhan merasa senang bisa melihat anaknya lahir. Namun tiba-tiba Reyhan lemas tak berdaya.